Alhamdulillah, jamaah mata Allah, kita teruskan kajian kita Riyadhus Shalihin tentang bab larangan-larangan. Kitabul Umur Manhi Anha. Jadi bab ini meneruskan kajian sebelumnya yang sudah beberapa minggu ke belakang disambung sampai sekarang tentang bab larangan-larangan yang harus kita waspadai, kita ketahui dan kita hindari. Larangan sekarang adalah seperti halnya kejadian corona kemarin, dan sudah mulai ada indikasi katanya di beberapa tempat ada corona jenis baru, jenis COVID ya, yang baru. Mudah-mudahan Allah hilangkan, tak jadi menjadi corona jilid 2, amin. Nah, gimana kasusnya? Kemarin kan kemana-mana harus disuntik vaksin, itu nggak boleh sembarangan ke satu tempat. Ini pembahasan ini khusus membahas bab karahatul khuruj, bab makruh. Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah haram, berarti haram. Kalau di bab ini Imam Nawawi memasukkan bab karahatul khuruj, bab makruh keluar min baladi di satu tempat, waqa'a fiha al-waba, yang terjadi musibah, kan gitu, penyakit menular di dalamnya. Firara minhu, kan gitu, firara minhu, lari kabur darinya, menjauhi dari wabah tersebut. Jadi tak boleh yang di dalam satu wilayah yang terjangkit penyakit menular keluar, sebab akan membawa bibit penyakit tersebut dan akan menularkan ke yang lain. Selanjutnya wa karahatul qulubi alaihi, dari orang yang bab tadi, orang yang di dalam jangan keluar, sedangkan wa karahatul qulubi alaihi, yang dari luar jangan ke dalam. Ini bab ini kan tergantung kondisi ibu bapak di mata Allah. Kalau sudah oleh pemerintah ditetapkan haram, wajib babnya bahwa tahrimul khuruj, bab haram berarti kan, itu bab diharamkan keluar. Jadi ini makruh kalau kondisinya masih belum gawat. Kalau sudah kuat ini haram. Dimulai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 4 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aina takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, yudrik akan mendapati kamu al-maut, kematian. Dimanapun saja kamu berada, maut pasti datang menjemput, ajal pasti datang. Walaupun untuk meskipun kamu ada di burujin, satu benteng musyayyad yang sangat kokoh. Bentengnya misalkan dari beton tuh, satu kokoh sekali. Istananya dijaga oleh pasukan sampai 3 lapis pasukan. Sudah gitu masuk lagi ke bunker. Ada Pak di tiap gedung, di gedung-gedung kepresiden itu ada, pasti ada bunker, gedung rahasia. Itu konon kata, saya konon kata aja, sebab itu kan tempat rahasia. Meskipun di luar bom atom misalkan, itu bunker itu nggak akan hancur. Saking tebal, saking kuatnya. Nah, meskipun berada di sana, kalau sudah idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila ajal sudah datang waktunya, Israel sudah diberikan mandat oleh Allah, tugas Allah mencabut nyawa, yudrikumul maut, maka kematian akan mendatangimu meskipun di benteng yang sangat kokoh. Karenanya ini satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, bahwa kita itu hidup sebentar. Renungan malam kemarin, malam tahun baru, pergantian waktu maksudnya, harusnya jangan hura-hura. Itu kan jatah 1 tahun habis. Ketika kita usia 4 bulan dalam rahim ibu, dicatat berapa lama kita hidup di dunia ini, udah ditentukan tuh. Yang kedua, rezekinya berapa banyak, amalannya sebanyak apa, amal sholat, amal salah, kan itu. Apakah yang terpenting mendengar husnul khotimah atau husnul khotimah udah kalau tetapkan. Nah, ini jatah diambil 1 tahun habis, pesta. Jadi kalau orang yang mau dihukum mati, misalkan 3 tahun, 1 tahun sudah habis, kira-kira orang tersebut gembira atau sedih? 2 tahun lagi udah eksekusi. Masuk lagi tahun kedua, berarti 1 tahun lagi mau mati. Itu
Jadi nggak waras sebetulnya. Orang beli petasan, beli kembang api, sekali tembak yang 15.000, yang kelas ecek-ecek. Sekali tembak 150.000, ditembak beberapa jam lagi sekian miliar. Mau di Monas dulu kan di Putri sampai 1 miliar lebih, no? Itu nggak benar itu. Orang dikurangi jatah, mendekati kematian kok pesta, aneh. Kata dokter, ini alhamdulillah kita berdoa kepada Allah. Bapak atau ibu sudah terkena kanker stadium 4, kanker otak. Kemungkinan menurut medis ini hanya 2 tahun lagi. Masuklah tahun kedua, tahun pertama habis. Kira-kira bahagia atau sedih keluarga? Ya seperti itu. Karenanya muhasabah harus kita laksanakan, introspeksi diri harus kita laksanakan. Disambung dengan surat Al-Baqarah 195, wala tulqu biaydikum. Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ila tahlukatin, menuju kehancuran. Artinya apa? Innalil badnika haqqan sabda Rasul. Sesungguhnya badan kamu itu punya hak untuk dijaga, untuk dirawat, untuk diperhatikan, untuk dibahagiakan. Itu jadi dimulai dengan 2 firman Allah surat An-Nisa ayat 78, ada Al-Baqarah ayat 195 bab membahas tentang makruh, kalau bahasa kita haram, dari satu tempat di mana di dalamnya itu sudah terjangkit penyakit menular yang sangat bahaya, dan haram orang luar masuk ke wilayah tersebut. Itu sudah tepat nih pemerintah mengadakan kebijakannya seperti itu. Ini hadisnya panjang, jangan mata Allah, saya terjemahkan saja. Sebab ini pun menyangkut tentang polemik. Nah gitu, kita polemik lah tentang ilmu kalam, tentang takdir, tentang takdir. Ini sahabat pun terpecah belah tentang masalah ini. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah perhatikan. Ini hadisnya hadis sahih. Banyak sekali para imam yang meriwayatkannya tentang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, yaitu kakak sepupu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul bin Abbas. Anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab kharaja ila Syam, suatu hari keluar menuju Syam. Ini ibu kota masih di Madinah. Ketika zaman Imam Ali pindah ke Irak. Kenapa ke Irak? Banyak pertanyaan masuk. Kenapa ke Irak? Keluar dari Madinah. Kan itu. Apalagi tidak ke Mekah. Ternyata Imam Ali sudah merasakan fitnah yang terjadi setelah wafatnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Tuntutan dari sahabat yang dipimpin, yang dikepali oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, supaya Ali bin Abi Thalib mengusut tuntas atas kematian Utsman bin Affan, sebab desas-desus di sana pendukung Ali yang membunuh Utsman bin Affan agar Ali jadi Amirul Mukminin. Itu desas-desusnya apa? Ya, orang munafikin, termasuk orang Yahudi kayak gitu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib meskipun nggak terlibat tapi membiarkan kasus itu membeku, di PTSN agar dia aman. Nanti itu tetap di dalam kepemimpinannya sebagai khalifah. Pecah fitnah di mana-mana, akhirnya terprovokasi kedua belah pihak. Imam Ali kan gitu diserang oleh sesama sahabat. Ada yang mengatakan Sayyidah Aisyah membawa 20.000 pasukan, sahabat semua. Imam Ali mempertahankan dengan 30.000 pasukan. Muslim sama Muslim berperang karena fitnah ini. Makanya disebut dengan perang fitnah, ya, bahasa perang fitnah benar, perang Jamal. Sebab Sayyidah Aisyah berperang dengan menggunakan pemanah unta, disebut dengan perang Jamal. Yang meninggal itu lebih dari 10.000, yang mengatakan 18.000 orang sahabat meninggal. Itu fitnah yang sangat besar. Karenanya musim politik sekarang, jangankan orang awam, setingkat sahabat saja bisa terprovokasi perang saudara. Tapi sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah tawakuf.
menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka adalah para sahabat. Kita jangan terprovokasi, jangan sampai kita ikut-ikutan memfitnah mereka sehingga mengatakan Imam Ali khalifah yang sah, dia yang benar, sedangkan Aisyah adalah pemberontak, mati nyambut, mati kafir. Waliyadzubillah, ini adalah